Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Radio The Winning Station. Selamat pagi, Apmeni, apa kabar Anda? Dan senang sekali kita sudah ada di ujung Instagram Live Radio SMG, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui live streaming kami di alpradio.id dan juga 98.5 FM. Seperti biasa, Up Corner hari ini spesial Market Corner jam 10 setiap Senin ya, bersama dengan Mas Tommy Arnold Van. Beliau adalah praktisi dari bisnis online. Kita masih punya waktu untuk berbincang-bincang sebelum besok 2 hari lagi. Lebaran sebentar lagi. Oke, kita sapa dulu Mas Tom. Assalamualaikum Mas Tom, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik-baik aja, Mbak. Iya, ini hawanya sudah mau lebaran ya, tinggal 2 hari lagi. Iya, tapi jalanan tidak seperti hari-hari lebaran yang lalu-lalu gitu ya. Tetap lengang. Tapi biasanya Macet, memang Mbak. masih di kota besar gitu Mas, kalau hari-hari lebaran itu agak lengang ya. Enaknya gitu. Gitu. Oke. Baik, apapun yang sedang Anda sibukkan hari ini, Santi dan Mas Tom punya waktu sampai jam 11 nanti untuk bincang-bincang tentang bisnis online. Dan kalaupun Anda saat ini harus tetap beraktivitas, jaga kesehatan, itu pesannya ya. Dan tahan untuk tidak mudik-mudik dulu. Lebaran bersama keluarga di rumah aja. Mas Tom nggak mudik ya? Nggak mudik saya. Udah dua tetap di kos. kali ini berarti. Iya 2 kali Tahun ini ya, lalu 2 dan tahun ini. hari ini, ya. Harusnya ke Jogja ya Mas? Harusnya ke Jogja. Oke. Baik, ini sebelum saya munculkan temanya, saya bacakan dulu WhatsApp dari Diana yang meminta untuk diangkat tema ini untuk dia jadikan sharing dalam Market Corner hari ini. Selamat siang Apmenia, saya Diana. Saya ini adalah pemain baru di bisnis online, tetapi saya optimis untuk bisa mengoptimalkan karena market di Indonesia masih sangat luas. Saya punya bisnis ini adalah fashion, di mana fashion ini saya khususkan untuk ibu-ibu muda yang berkarya dan juga aktif. Sementara saya baru main kurang lebih 3-4 bulan. Nah, saya masih baper-baper sih untuk menerima penolakan-penolakan dari orang-orang yang kadang-kadang bikin komplain, kadang-kadang juga nulis kurang bagus tentang produk saya. Nah, bagaimana ya Mas caranya mengatasi penolakan konsumen itu atau hal-hal yang negatif tentang produk yang kita posting? Terima kasih, Diana. Oke, silakan. Nah, ini makanya kita jadikan sebagai satu tema. Sebetulnya ini adalah pernah ya kita munculkan adalah edisi baper. Ya, kadang-kadang gitu ya, masih orang baru, mentalnya masih belum setebal Mas Tom ini yang sudah bertahun-tahun di dunia marketing online, bahkan pemasaran ya Mas. Tidak sedikit juga, offline juga ditolak sering kok ya. Sama. Nah, ini bagaimana mengatasi penolakan konsumen? Tapi 3-4 bulan itu bukan pemula sih sebetulnya ya. Itu sudah jangka waktu yang lumayan lah gitu kan. Tapi memang gini ya, penolakan tuh pasti akan terjadi kepada siapapun. Bahkan pada seorang yang sudah pakar senior pun pasti akan ada penolakan gitu. Bahkan sekelas mungkin Pak Tung Desem dan sebagainya itu pasti akan mengalami penolakan. Cuman kan yang membedakan adalah respon kita terhadap penolakan, sebetulnya itu aja sih. Jadi dinamika jualan tuh pasti akan ada penolakan. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mengurangi itu, meminimalisir itu. Tapi tadi sudah bagus loh, sudah bikin target market itu udah keren. Kemudian yang kedua, optimis ya, saya optimis bahwa pasar di Indonesia itu masih bagus banget. Itu udah bagus banget sebetulnya, 2 hal yang sudah cukup baik gitu kan. Nah, kemudian tadi banyak komplain tentang produk. Nah, makanya memang kalau kita jualan itu selalu
lakukan evaluasi gitu kan. Bisa sebulan sekali, atau kalau misalnya komplainnya banyak ya lebih cepat lebih baik. Berarti kan mungkin ada yang salah dari sisi kita gitu. Jadi evaluasi ini kan untuk memperbaiki langkah kita ke depan. Kalau loh kok banyak yang komplain sama produk ya, tadi kan disampaikan seperti itu. Nah berarti kita evaluasi dulu nih produk kita nih. Nah apakah benar-benar sesuai yang dikomplainkan seperti itu. Kadang-kadang saking semangatnya kita jualan tuh seringkali kita melupakan itu juga sih Mbak. Saya juga ngalamin itu gitu. Ya kan, terus ya akhirnya kita evaluasi, oh iya ternyata betul kalau memang komplainnya banyak di sisi produk. Kemudian kita juga bisa memasukkan komplain dari sisi pelayanan ya, kita evaluasi apa sih yang kurang seperti itu. Jadi sisi evaluasi ini juga harus selalu jangan sampai tidak dilakukan lah intinya gitu. Ya. Kemudian karena ini terkait sama produk, nah silakan jawab pertanyaan ini misalnya. Kenapa sih orang lain harus beli produk kita? Silahkan ditulis 7 poin lah minimal. Apakah lebih mudah, lebih murah, lebih variatif, lebih cepat, lebih tahan lama, dan seterusnya. Disesuaikan sama produknya lah. Jadi kita silahkan jawab dulu nih pertanyaan ini ya. Satu pertanyaan ini. Ada 5 pertanyaan sebetulnya sih. Kenapa sih orang harus beli produk kita? Itu dulu. Kalau itu sudah bisa terjawab dengan baik ya oke. Bisa kita meminimalisir penolakan-penolakan yang ada. Seperti itu. Tadi udah bagus banget sebenarnya. 2 hal utamanya sudah dapat tadi, target market sama optimis sudah dapat. Mas, dengan pertanyaan kenapa orang harus membeli produk kita? Nah, jawaban itu kita kupas di produknya atau seperti apa, atau butuh survei lagi, atau memang ada data-data khusus? Ya, kita kan sudah punya produk nih. Nah, kira-kira nih orang harus beli produk saya itu kenapa? Apakah produk saya itu lebih mudah didapatkan dibanding yang lain? Lebih cepat responnya gitu kan? Lebih kualitasnya lebih bagus dan seterusnya. Nah, kita jangan sampai nggak tahu juga hal ini gitu kan. Ini kan produk kita gitu. Apalagi kita yang bikin gitu. Jadi harus benar-benar tahu ya kenapa sih orang harus beli produk saya gitu, nggak produk orang lain yang sejenis. Harus ke saya gitu. Ya itu harus bisa dijawab dulu nih. Ini PR kita gitu. Jadi keunggulan dari produk kita harus paham betul ya Diana ya, di mana sisi selanya. Betul. Kemudian dari tadi orang kadang-kadang suka pengennya cepat dilayani, respon atau ya betul ya. Fast responnya ini juga menjadi salah satu pemikiran sekarang. Dunia online itu kan dunia yang penuh dengan percepatan. Itu yang membuat orang mungkin bicara produk turunannya ternyata banyak ya Mas ya, tidak hanya kualitas produk saja, tapi bagaimana respon, dan dibandingkan dengan yang lain apa sih yang menjadi diferensiasi atau keunggulan dari produkmu Diana? Ya betul, bahkan mungkin saya menggunakan benang khusus loh dalam jahitan saya gitu. Itu kan sudah berupa kelebihan ya kan. Terus tipe jahitan saya seperti ini, nah itu yang membedakan saya dengan orang lain gitu. Padahal itu hal kecil banget tuh, cuman benang dan model jahitan misalnya kayak gitu. Kalau saya nggak terlalu tahu sih tentang fashion. Orang mungkin juga nggak begitu ngeh ya Mas, segitu detailnya ya. Kadang-kadang kan orang kan yang penting modelnya bagus, kemudian nah itu dimunculkan saja awet atau bahkan mungkin garansi seumur hidup. Jahitannya dedel gitu kan, dibalikin gitu ya. Oke. Yang pasti sih memang penolakan itu sampai kapanpun ada ya Mas ya, hanya tinggal pasti kita ada. Bagaimana mengolah respon. Saya detik ini pun juga mengalami, tetap mengalami penolakan sampai detik ini gitu. Tapi tinggal bagaimana respon kita aja gitu. Ya kadang-kadang mungkin orang cuman kepo aja gitu kan. Ya paling ketahuan ketika dia tanya harga terus, oh iya saya pikir-pikir dulu. Itu tanda-tanda sebetulnya. Nah, kita jangan fokus sama masalah. Tadi kan sudah disampaikan sendiri sama Mbak Diana juga kan, bahwa pasar Indonesia masih luas, ya sudah gitu. Kalau ada satu orang menolak, masih ada ribuan orang lainnya yang mungkin mau membeli gitu. Jadi ya asik-asik aja sebetulnya. Tapi memang ini nanti seiring waktu akan terasah sih mental kita kayak gitu. Penolakan biasa, masih banyak orang lain gitu. Benar, iya. Belum pernah juga dibanding-bandingin kan, saya biasanya di sana tuh segini gitu ya.
itu Oh ya iya. itu karakter karakter orang kita mah Oh begitu iya. ya sudahlah. Kita sebagai penjual kadang-kadang cuman oh iya, oh iya, oh iya 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 iya. Terima kasih Bapak gitu ya. Iya gitu Semoga aja. dengan membeli produk saya, Bapak akan merasakan hal yang nyaman seperti waktu Bapak pergi beli produk sana gitu ya. Aduh, padahal itu di sini mah mau nangis Diana ya. Oke, terima kasih. Ini memang satu perjalanan ya. Kalau dari 3 sampai 4 bulan mungkin dia merasa masih baru karena penolakannya masih baru-baru saja kali Mas. Nah, untuk bisa Ya meminimalisir ini di samping evaluasi bahkan mungkin perlu ya Mas masukan-masukan dari konsumen yang sudah order itu ya untuk testimoni betul. sehingga Nah membuat itu dia. mungkin suara-suara yang minor tadi tidak terlalu amat memusingkan tapi kita tetap waspada gitu ya. Betul. Nah, testimoni tadi sebetulnya membantu mengurangi penolakan yang ada gitu. Karena kan Hmm. orang Indonesia terutama masih suka mendengarkan kata orang gitu. Oh ya 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 ya. Masih kata orang ya. Belum perlu pembuktian diri sendiri ya. Harus diyakinkan emang Ya, benar ya. betul. Oke. Nah, ini dari pertanyaan Diana kayaknya ada korelasinya dengan pertanyaan berikutnya dari Iman. Selamat pagi Apredio, selamat pagi Coach Tom. Saya Iman, perkenalkan dari Cirebon. Saya usaha adalah jual kain. Sasaran saya adalah orang-orang yang dikonveksi, tapi nggak besar sih, saya masih partai kecil-kecilan. Yang saya tanyakan bagaimana saya bersaing dengan, yang saya tanyakan bagaimana saya bisa mendapatkan pasar yang lebih besar dengan apa nih? Oh, dengan bisnis ini melalui internet. Oh, dengan menggunakan marketing online. Oke. Ya diposting aja. Kain Jadi kan kalau banyak ya. misalnya, jadi misalnya kita membuat judul atau membuat deskripsi sudah langsung spesifik aja bahwa kain yang saya jual ini untuk kebutuhan konveksi gitu. Nah, kemudian silahkan di-upload foto-fotonya. Oh iya benar, orang melihat foto kan pasti bisa juga tahu ya, oh ini memang kebutuhannya untuk konveksi gitu. Dan tapi kalau untuk yang seperti itu juga apa namanya kita juga bisa menjalin langsung relasi ke konveksi-konveksi yang terdekat dulu deh di sekitaran Cirebon misalnya gitu. Jadi bisa secara online dan offline juga seperti itu. Iya ya betul-betul. Atau online-nya ini untuk menjaring itu ya Mas, konsumen yang mengetahui atau awareness ya, branding ya. Kalau setahu saya teman-teman yang bergerak di konveksi itu nggak nyari online untuk kain gitu Mbak. Jadi Karena dia mereka mendatangi langsung toko-toko kain langsung dan belinya kan emang besar kan bal-balan kayak gitu. betul betul Jadi betul. ya ini setahu saya tapi Mm-mm. ya saya belum pernah lihat juga ada yang jualan kain untuk kebutuhan konveksi, tapi ya tidak ada salahnya dicoba seperti itu. Ini sudah Jadi menjarah ke dunia online gitu ya. mm-mm. Oke. Itu Mas Iman, masih ada pertanyaan lagi silakan. Dan ini database yang dibutuhkan adalah mungkin tadi ya, dari sebelah-sebelah dulu, dari lingkup yang kecil-kecil atau yang Ya paling secara apa wilayah ya terjangkau. karena paling gampang Mbak mencari perusahaan konveksi di internet gitu. Ya kita catat dulu alamatnya kalau memungkinkan memang kita hadir di sana sambil bawa contoh gitu kan, bawa sampel. Ya itu akan jauh lebih cepat sih sebetulnya. Karena ya itu Oh tadi jadi setahu saya sih kan di Kudus nih banyak sekali produsen konveksi ya. konveksi, Nah, ya. ketika kita ngobrol-ngobrol tuh mereka langsung jarang sekali mereka apa namanya mencari di internet gitu untuk kebutuhan kain. Iya. Jadi mungkin kalau dari Mas Iman sendiri data itu bisa didapatkan dari itu tadi ya produsen-produsen ya. Kemudian membuat penawaran ke sana untuk mempertanyakan selama ini apa namanya Mas display barang atau display kain dari mana atau belanja kainnya di mana gitu ya. Itu akan mempermudah. Betul, betul. Atau bisa juga di postingnya pusat kain
khusus konveksi juga bisa langsung di declare seperti itu gitu Mas Iman. Jadi supaya ketika nanti pas ada perusahaan konveksi yang memang cari kain, itu nyangkutnya ke Mas Iman seperti itu. Iya betul. Nah ini memang semua bisnis pengennya sudah di online kan ya. Yang pertama adalah memang praktis. Orang jadi banyak yang tahu menembus batas apapun lah ya Mas, karena dunia internet itu sangat luas tanpa batas. Betul. Kemudian tadi lebih efektif, efisien juga. Kapanpun begitu buka gadget kita udah bisa promo dan bicara tentang produk kita. Mas Iman, mudah-mudahan cukup membantu ya. Ini pasar baru. Tadi informasi dari Mas Tom, Kudus banyak juga. Siapa tahu ya nanti di sana juga kain Anda bisa masuk mensupport atau mensuplai di konveksi Kudus. Terima kasih Mas Iman di Cirebon. Kemudian kita ke Erlangga. Erlangga ini ada di mana ya? Tidak disebutkan. Selamat pagi Apridio, selamat pagi Mbak Santi. Saya ingin menanyakan kepada Coach Tom, bagaimana caranya untuk bisa ikutan di kelasnya Coach Tom? Oh, yang Akademi Facebook itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, Coach, bagaimana upaya maintenance branding agar tidak ditiru oleh orang lain? Oh, Erlangga. Banyak sih sebetulnya ya kalau brand itu orang yang dipleset-plesetin sedikit gitu ya. Silakan. Iya. Nah, kalau untuk branding ya sebisa mungkin kalau supaya tidak ditiru orang ya kita hak patenkan. Ya kita hak patenkan itu langkah amannya seperti itu gitu kan. Ya itu secara mudahnya sih seperti itu aja gitu. Nah, kemudian supaya brandingnya tetap awet ya kita selalu eksis, itu udah nggak bisa enggak gitu. Ya kita contoh lah nih, pabrik rokok itu kan harusnya nggak usah ngiklan juga laku, tapi dia selalu ngiklan gitu, karena dia ingin memberitahu keberadaannya dia, aku tuh masih ada loh gitu. Ya betul. Supaya orang tetap membaca brandnya dia gitu. Jadi walaupun semua balihonya, misalnya kalau kita lagi jalan-jalan ada baliho tentang rokok, itu kan dia tidak menjual rokok, jual rokok, wah nggak ada kan yang seperti itu, kualitas baik kan nggak ada. Tapi dia cuman menempelkan logonya dia, namanya dia gitu. Jadi orang tuh supaya tahu, wah aku tuh masih ada loh gitu. Nah itu, jadi ya betul. Kalau kita mainnya online ya kita terus-terusan posting tentang eksistensi kita, eksistensi produk kita seperti itu. Iya, itu harus terus continue ya. Orang juga kan Mas, kita setiap hari juga pakai sabun, tapi iklan sabun tetap ada gitu ya. Oke, dan itu masuk kelasnya Mas Tom ini di Akademi Facebook. Bisa lewat ke ke website saya di www.tommyarnovans.com. Nanti di sana ada tinggal daftar sekarang gitu aja. Oke. Emang ini kelasnya masih buka ya Mas? Di Lebaran ini enggak? Buka terus kok Mbak. Jadi itu kan sistemnya member area, jadi orang bisa mengakses kapan aja setelah registrasinya. Oke. Di www.tommyarnovans ya, silahkan saja. Di sana komplit sekali Mas Erlangga, bisa mungkin banyak sih informasi-informasi di situ ya. Kalau Anda sudah mendaftar akan dapat banyak akses juga di sana. Dan selamat berselancar, jangan pernah putus dan juga tetap eksis untuk membranding produk Anda, karena tadi bicara soal branding memang yang dibutuhkan adalah terus kontinuitas ya. Jadi orang itu tahulah kita masih ada gitu ya. Jadi kok kayaknya dulu pernah ada produk ini ya, di mana kan gitu ya. Itu lebih gawat itu nanti. Baik, kita sapa-sapa dulu. Ada Say Cute, thank you yang sudah bergabung. Ada juga Bude Karya, terima kasih. Ridwan.art, ini juga ada Novitata, kemudian Mei CMR, dan Sportis by Felisa. Apa kabar ini Mbak Felisa ya. Kemudian Saud _ Sijuntak. Nah Mas,
balik lagi ke bagaimana mengatasi penolakan kepada konsumen. Hal apa sih Mas yang mendasari kita untuk tidak patah arang ya? Kan tadi dikhawatirkan juga Diana kalau terus-terusan digempur dengan kalimat-kalimat negatif atau hal-hal yang memojokkan produknya, membuat dia jadi tidak tahu bagaimana harus berbuat untuk tetap bertahan. Ya, yang harus disadari juga adalah penolakan itu akan selalu ada dalam kehidupan ini, dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun itu penolakan itu pasti ada. Nah, nanti yang membedakan adalah respon kita. Nah, memang harus terlatih sih Mbak, ya kan, harus terlatih. Kemudian yang mendasari kita kuat itu adalah kita juga punya tujuan yang besar dan penting. Sehingga ketika ada duri-duri atau kerikil-kerikil, salah satunya adalah penolakan gitu ya, yang pas akhirnya hadir dalam perjalanan kita, ya kita tetap akan maju terus, seperti itu kan. Jadi kenapa sih tujuan saya jualan ini buat apa, itu dulu juga harus bisa dijawab, sehingga nanti halangan apapun itu akan tetap maju gitu. Ya seperti contoh saya gitu, tiba-tiba usaha pertama harus tutup seperti itu, tapi kalau saya menyerah ya selesai gitu kan. Kemudian ada juga nih kemarin dapat quotes bagus nih. Pokoknya jangan menyerah dan jangan terserah. Nah, kayak gitu. Jadi kita jangan menyerah sama keadaan karena kita punya tujuan yang mulia. Saya jualan online ini supaya ingin mengumrohkan orang tua. Itu kan tujuan yang sangat bagus. Masa hanya karena penolakan kita terus berhenti gitu. Artinya kita menyerah gitu kan. Ya, kemudian jangan terserah gitu kan. Ya, jangan terserah. Jadi kita harus punya pendirian yang kuat supaya kita terus maju gitu. Karena pada dasarnya orang itu pengen maju kok Mbak. Itu beberapa saya pernah punya games yang mengetes hal itu, ternyata benar. Ya, semua manusia siapapun itu pengennya maju, nggak pengen mundur. Jadi ya terus aja kita harus punya tujuan yang besar. Kita harus tahu bahwa penolakan itu ada di setiap kehidupan manusia dalam hal apapun. Tidak hanya jualan aja gitu. Misalnya kita lagi izin sama orang tua, aku pengen ke Gunung Merapi, gak boleh, itu kan penolakan. Jangan, kata orang tua, itu kan juga penolakan. Nah, nanti yang bisa melatih diri kita adalah bagaimana kita meresponnya. Ya, sama nih, misal, kenapa kok saya nggak boleh Pak gitu, nggak boleh ke Gunung Merapi, kenapa? Nah, pasti kan orang tua ada alasan. Nah, sama, kita juga bisa menanyakan hal yang sama ke calon konsumen gitu. Apa yang membuat Bapak Ibu mengurungkan niat untuk membeli produk saya gitu kan. Padahal ini ada kesempatan diskon yang cuma sampai jam 12 saja. Nah, bisa seperti itu. Ya. Oke. Ada bahasa-bahasa itu ya Mas ya. Jadi nggak apa-apa ya Mas kalau kita terus mengejar, artinya mengejar dalam arti kadang-kadang orang kan malas juga ketika sudah nolak dikejar itu malas. Nah, mungkin bahasanya yang dipakai ya. Tadi yang disampaikan Mas. Iya, jadi mohon masukannya apakah memang ada kekurangan dalam produk saya, padahal ini saat ini sedang ada diskon khusus buat Bapak Ibu sampai jam 12 aja gitu loh. Nah, kita boleh tahu sebagai masukan juga kan. Iya, betul. Ini ya penting banget ternyata penolakan itu tidak selalu negatif ya, karena tadi bisa membuat evaluasi. Kemudian Diana, produkmu mungkin bisa lebih besar karena secara segmen kamu sudah punya. Sehingga masukan-masukan ini menjadi kalau kamu merasa ini adalah sebuah penolakan, sebetulnya ini dibalik cara berpikirnya. Ini adalah masukan-masukan yang membuat produkmu akan jauh lebih bagus. Itu mungkin lebih enteng ya Mas, daripada waduh patah hati gitu ya. Ya ditolak emang nggak enak sih. Emang nggak enak Mas. Makanya kadang-kadang dukun bertindak gitu ya. Nah, catatan penting juga, tujuannya harus besar dan ada sebuah tujuan atau hal yang mau dicapai kamu dalam bisnis online ini. Sehingga itu memotivasi atau menstimulan kamu untuk terus maju. Oke. Aprilia _Andira Rizal, terima kasih juga sudah bergabung. Ini sudah ada pertanyaan lagi Mas dari Kusain ini menanyakan,
Mas, saya itu bisnis kuliner, jualan cake istri saya. Saya masuk di marketplace. Kok tidak ramai seperti yang lain ya, Mas? Apa karena saya masuknya lama atau seperti apa, Mas Tom? Mohon maaf, pertanyaan tidak sesuai dengan materi talkshow hari ini. Oke. Wah, ini harus dikupas satu-satu ya. Jadi marketplace itu banyak sekali banyak sekali trik-triknya sih sebetulnya. Dan walaupun kita jualannya di marketplace, kita misalnya sudah upload produk di sana, tidak serta-merta langsung akan dilihat orang juga gitu. Sebenarnya marketplace sekarang itu cenderung memaksa kita untuk beriklan berbayar sih Mbak, supaya kita tampil terus di atas di kategori tersebut seperti itu. Tetapi bisa saja tanpa itu kita banyak posting. Jadi banyak posting misalnya produk yang sama seperti itu, tapi dengan judul yang berbeda-beda. Ya, walaupun masih ada persamaan katanya lah. Misalnya saya jualan sepatu persamaannya apa dan seterusnya dicari semua gitu. Jualan sandal, teklek, kelom, yang kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa mengupload banyak produk yang sama tapi dengan judul yang menggunakan persamaan kata atau padanan kata, sehingga dengan aktif memposting itu, mengupload itu, kita juga cepat naik. Ya, itu alternatif lain selain kita harus beriklan. Nah, kebanyakan kawan-kawan ini punya banyak sekali akun di marketplace gitu Mbak. Yang kedua, mereka juga jor-joran bayar iklannya seperti itu. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang jadi seolah-olah kok tokonya dia rame ya, tapi kan kita nggak tahu dapurnya dia kan. Dapurnya dia ternyata dia budget iklannya besar seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Kemudian dia juga punya akun marketplace tuh lebih dari satu misalnya seperti itu. Jadi banyak hal lah yang mempengaruhi rame tidaknya di marketplace seperti itu. Kalau dijelasin di sini panjang banget ya. Mengapa ya, Pak Gusin mungkin bisa ya dibantu juga sosial medianya Anda untuk tetap bisa mempromot. Jadi budget promosi tidak terlalu besar, hanya habis di marketplace. Sementara pemasukan juga kita nggak ngerti ya Mas responnya seperti apa. Yang pasti produksi Anda harus banyak. Kalau memang itu maksudnya hasilnya ya, pembelinya banyak sehingga produksinya banyak, itu saja, nggak usah lihat orang kayaknya yang lebih ramai sana gitu ya. Baik, nah kalau ini masih dari seputar cake dan bakery Mbak, seputar cake dan bakery sebetulnya lewat ojol juga bagus loh. Oh iya itu juga sering ya Mas, Grab sama dapat yang aktif menggunakan ojol itu kan pelanggan dapat kayak semacam diskon. Nah, itu mungkin lebih menarik itu juga ya. Silakan Pak Kusen, salah satu solusinya di ojol ini perlu dioptimalkan juga. Masih dari Pak Kusen nih Mas, ada nggak tips dan trik bagaimana mencari endorsement? Ya betul ya, untuk menjual produk kita. Ini Pak Kusin ada di kota mana ya? Semarang ya Mbak? Kayaknya di Semarang Mas. Pak bisa ditulis ya, Pak di kota mana Pak? Endorsement sih biasanya kita bisa browsing aja di di Instagram. Jadi ketik aja endorse, itu nanti akan muncul sih ada hashtag endorsement. Nah itu diklik aja, biasanya influencer itu menggunakan hashtag endorsement seperti itu. Jadi salah satunya bisa dicari di sana. Kalau misalnya ada di sebuah kota tertentu, sebetulnya teman-teman penyiar radio ini kan sebetulnya selebritis di kotanya masing-masing. Ayo, bisa Pak, juga sini. bekerjasama dengan mereka. Bisa juga bekerjasama dengan mereka seperti itu kan. Ya, jadi endorsement tuh bisa dari lokal atau bisa kita mencari lewat sosial media, lewat Instagram contohnya dengan menggunakan hashtag endorsement atau influencer seperti itu. Oh, ya ini di Semarang Mas. Saya pernah ditawarin biayanya adalah 5 juta, saya sebutkan saja, tetapi ngantri. Wow. Saya kan jadi was-was. Padahal saya belum sebesar itu gitu. Rugi juga nanti kalau misalnya nggak di-upload.
Gimana nih Coach? Ya Oke. jangan yang 5 juta juga. Makanya, nah kalau yang mau murah sebetulnya Iklan di gini radio loh, aja. apa namanya, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman influencer itu, mungkin dia followernya tidak terlalu banyak, followernya mungkin cuma 3.000 atau 5.000 gitu, tapi sebenarnya dia followernya itu militan semua gitu. Jadi banyak kok influencer-influencer muda, masih anak kampus dan sebagainya tuh rata-rata dari 150 ribuan tuh Pak mulainya ya. Ada 150 sampai 300 gitu, itu yang followernya 3.000 5.000. Tapi nggak apa-apa. Karena follower yang 3.000 5.000 ini dibanding follower yang mungkin ratusan ribu atau udah jutaan, itu lebih militan dibanding mereka. Karena kalau influencer atau seleb gitu itu udah acak banget nih. Tapi kalau influencer yang masih 3.000 5.000 itu kita enak banget, lebih efektif kalau menurut saya gitu. Dan harga endorse-nya juga murah, dari 150 ribuan mulai seperti itu. Ya rata-rata sih mereka masih anak kampus lah. Tapi Iya, iya. masih oke seperti itu. Benar. Jadi kita nggak usah lihat yang wah dulu, kalau memang mau berangkat dari bawah ini ya Mas ya. Dan yang penting tadi Pak, larisnya, bukan gebiar promonya Betul. ya. Dikenal dulu Kalau gitu, produknya dikenal dulu. benar-benar. Ini kalau sudah digencet dengan promo yang besar-besaran juga belum masuk, nanti bisa nggak jalan bisnisnya. Iya, Namanya bisnis kan harus profit ya. Baik, apalagi Mas promonya Tam. pakai uang operasional. Aduh. Ini bisa kocar-kacir. Oke, Mas Tam, kita akan berikan garis besar dan juga bold serta garis miring ya, atau dari bagaimana mengatasi penolakan konsumen di akhir perbincangan kita kali ini. Silakan, Mas. Ya, untuk mengatasi penolakan konsumen emang harus dari sisi kitanya dulu ya, dari sisi kitanya dulu. Itu bisa berupa respon kita terhadap penolakan yang terjadi, dan yang perlu dipahami adalah penolakan itu akan ada terus ya, akan ada terus. Sebesar apapun usaha kita tuh pasti akan ada terus. Karena saya waktu itu pernah berada di sebuah perusahaan besar di Indonesia, itu juga ada penolakan terus gitu kan. Nah, kemudian selalu lakukan evaluasi ya. Jadi penolakan itu kan misalnya ada beberapa kategori ya, tadi ya kategori produk. Kenapa sih produkku nggak masuk ya di pasar gitu? Nah, itu dievaluasi. Kemudian mungkin ada yang komplain tentang pelayanan. Nah, itu juga harus dievaluasi terus. Jadi kita punya, kalau bahasa kerennya tuh ada KPI gitu kan, key personal individunya sudah tercapai atau belum. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus sesuai target market kita. Kalau kita jualannya ngawur ya pasti penolakan akan terjadi lebih besar. Tetapi kalau kita berada di target market adalah orang-orang yang membutuhkan produk kita, tentunya penolakan akan mengecil seperti itu. Nah, berikutnya ya berarti setelah ada setelah ada hal-hal tersebut, ketika ada evaluasi dan sebagainya, ya tinggal kita nanti bagaimana kita merespon ketika orang tuh, saya pikir-pikir dulu deh, saya mau tanya suami atau istri dulu deh gitu, saya belum cukup uangnya. Nah, itu kita bisa diskusi atau ngobrol sejenak sama calon pelanggan kita. Kenapa sih kok mereka responnya seperti itu? Sehingga itu juga akan menjadi masukan buat kita juga. Seperti itu aja, Mbak. Iya, dan sekali lagi penolakan pasti ada di mana saja. Anda akan bertumbuh dan juga menebal dengan sendirinya ya, bagaimana mengatasi penolakan itu. Dan satu hal tadi kuncinya Mas Tom juga sudah menyampaikan, kenapa sih orang harus memilih atau membeli produk kita? Harus beli, ya. Ya, ini penting banget. Setelah segmen ditentukan, apakah memang sudah sesuai produk itu untuk segmen yang sudah Anda tuju? Dan yang pasti Anda harus punya tujuan dalam bisnis online itu apa. Usahakan tujuan itu cukup besar dan berpengaruh sangat besar untuk keluarga, untuk pribadi Anda, sehingga itu akan memicu Anda untuk tidak patah hati atau tidak cepat putus asa. Baik, Mas Tom, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi habis Lebaran ya. Open house nggak Mbak radionya? Gimana Pak, Mas? Radionya open house nggak nih? Oh, open house, kita kan open terus, nggak turun-turun. Yang lain pada libur, kita mah enggak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Tom untuk semua ilmu-ilmunya.
Dan semoga ini bermanfaat juga untuk Apminia dan memberikan banyak insight untuk bisnis online. Ternyata sampai detik ini masalahnya itu masih ada terus, tapi kita jangan fokus pada masalah ya Mas ya. Betul, betul. Oke, mohon maaf lahir batin. Selamat Iya, Hari Raya Idul sama-sama, Fitri. Mbak. Insya Allah ketemu lagi kita habis Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Minimum Station.